Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Arsman Arif dari Forum News Network. Bagi Anda yang sering mengikuti perbincangan saya dengan Bung Rocky Gerung, kemudian atau hadir dalam kuliah-kuliahnya di berbagai kampus perguruan tinggi, bahkan mungkin Anda sekarang yang sedang dalam antrian untuk mengundang Bung Rocky Gerung hadir di daerah Anda, hadir di kampus Anda untuk memberikan ceramah. Untuk sementara ini Anda bisa bernafas lega karena Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu dalam amar putusannya menolak gugatan perdata ini yang diajukan oleh seorang pengacara bernama David M.L. Tobing agar Rocky Gerung itu dilarang untuk berbicara dalam berbagai forum itu seumur hidup. Itu kan gugatan melawan hukum ini diajukan oleh David Tobing pada bulan Agustus tahun 2023 lalu dan baru kemarin ini diputus oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh ketua majelis hakimnya Juyamto yang juga ini adalah humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan memang pada waktu itu gugatan ini cukup mengejutkan ya karena tuntutannya itu nggak main-main ya. Kalau saya simak lagi itu di daftar yang di gugatan yang diajukan oleh ML Tobing itu kan tidak hanya dilarang berceramah, itu semua platform itu dimintakan pada hakim agar Rocky Gerung tidak boleh lagi berbicara ya. Nah, dalam pokok perkaranya itu dia menyatakan begini karena menghukum tergugat dalam hal ini Rocky Gerung untuk tidak mengucapkan hinaan kepada kepala negara Republik Indonesia sebagai representasi penggugat selaku warga negara Indonesia. Nah, hukumannya adalah menghukum tergugat untuk tidak menjadi pembicara, narasumber, wawancara, baik monolog maupun dialog di berbagai acara yang diselenggarakan di suatu tempat, televisi, radio, seminar-seminar, universitas, dan melalui media elektronik YouTube, Instagram, Thread, TikTok, Twitter, Facebook, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams dan sejenisnya selama seumur hidup, dan kemudian menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya. Kalau kita nyimak itu tuntutan dari David M.L. Tobing ini luar biasa ya. Ini artinya ya Bung Rocky Gerung itu tidak boleh ngapa-ngapain lagi. Bukan hanya lengkap tadi kan ya, seluruh platform mulai dari yang online maupun offline ya. Kalau online-nya detail. Bahkan saya kira itu banyak sekali platform-platform yang tidak pernah digunakan oleh Bung Rocky pun dia tidak boleh menggunakan itu, dan termasuk juga kemudian yang offline itu adalah ceramah-ceramah di kampus-kampus dan sebagainya. Jadi Anda tidak mau, kalau gugatan dari David M.L. Tobing ini dipenuhi oleh majelis hakim, ini Anda tidak akan bisa lagi menyaksikan Rocky Gerung bicara ya. Mungkin Anda hanya bisa menyaksikan file-file lamanya ya. Karena tadi itu lengkap sekali gugatannya. Jadi apa yang dilakukan oleh David M.L. David Tobing ini karena ini buntut dari kasus ketika Rocky Gerung berceramah dalam sebuah forum buruh di Bekasi ya. Dan pada waktu itu dia menyebut bahwa kebijakan dari Presiden Jokowi yang yang membuka investasi Cina dan kemudian juga soal Omnibus Law dan sebagainya itu sebagai kebijakan yang bajingan dan tolol. Tapi yang dimaksud kebijakan ya, bukan Rocky Gerungnya. Dan kelihatannya hakim juga di situ dalam amar putusannya itu juga menyatakan pertimbangan-pertimbangannya, antara lain bahwa apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung itu adalah sebagai kritik terhadap seorang presiden ya, bukan Jokowi sebagai pribadi. Dan kalau presiden itu memang dalam mengambil kebijakan ya harus boleh dikritik. Apalagi perannya di situ disebutkan bahwa Rocky Gerung itu sebagai intelektual. Itu yang disebutkan oleh dasar pertimbangannya oleh majelis hakim mengapa menolak gugatan dari David M.L. Tobing ini. Dan selain ditolak gugatannya itu, David M.L. Tobing ini juga dibebani biaya perkara harus membayar biaya perkara sebesar 346.000. Nah,
kasus ini memang ucapan bajingan tolol dari Bung Rocky pada waktu itu menimbulkan kontroversi. Itu kalau yang gugatan perdata ini, yang gugatan melawan hukum itu tidak hanya terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi juga terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan juga ada yang di Pengadilan Cibinong. Dan pada waktu itu hakim mencoba itu untuk melakukan mediasi karena ini sifatnya perdata begitu ya. Dan pada waktu itu ada yang sudah seperti di kasus di Cibinong itu kemudian difasilitasi dengan mediasi berupa debat terbuka, dan pada waktu itu difasilitasi oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Sementara dalam kasusnya David Tobing ini dia menolak untuk dimediasi dan gugatan jalan terus. Tapi yang menarik dalam kasus gugatan melawan hukum yang dilakukan oleh David Tobing ini, David ML Tobing ini, ada gugatan intervensi. Ya, ini gugatan intervensi itu artinya ada pihak lain yang mengajukan gugatan, dan dia bisa saja mendukung penggugat atau menjadi mendukung tergugat. Dan dalam hal ini gugatan intervensi yang dilakukan oleh dua orang, yakni satu Muhammad Taufik dan kemudian Hatta Taliwang. Saya tahu ini yang Muhammad Taufik ini adalah seorang pengacara dari Kota Solo, kalau tidak salah ini orangnya itu, dan kemudian Hatta Taliwang ini seorang aktivis yang pernah juga menjadi anggota DPR. Pada waktu itu dia menunjuk Profesor Egy Sujana sebagai kuasa hukumnya untuk melakukan gugatan intervensi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Waktu itu ramai, bukan hanya intervensi tapi juga sejumlah emak-emak itu hadir menggelar unjuk rasa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendukung Rocky Gerung. Pada waktu itu pengacara David Tobing itu menolak gugatan intervensi yang dilakukan oleh Taufik dan M. Hatta Taliwang tadi itu, yang diwakili oleh Profesor Egy Sujana sebagai pengacaranya. Tetapi kemudian majelis hakim menerima gugatan intervensi itu. Dengan begitu ini jadi ada tiga pihak gitu, yang penggugat dalam ini David Tobing, kemudian Rocky Gerung sebagai tergugat, dan kemudian ada gugatan intervensi dari dua orang aktivis tadi yang mendukung Rocky Gerung. Nah, clear sekarang kasusnya dengan dinyatakan bahwa Rocky Gerung itu tidak bersalah, divonis tidak bersalah. Artinya ini gugatan semacam gugatan untuk melarang Rocky Gerung untuk tidak bicara seumur hidup itu di berbagai platform tadi. Ini sadis banget ini ya kan, seperti artinya diberangus, nggak boleh ngomong. Bisa dibayangkan ada orang seperti Rocky Gerung nggak boleh ngomong sama sekali, tidak boleh menyatakan pendapatnya. Wah, bisa stresnya bisa tingkat dewa tuh kalau sampai itu terjadi. Dan saya kira kalau itu terjadi pun ini, saya kira untuk yang ini adalah peristiwa yang pertama dalam sejarah dunia. Ada orang dalam negara demokrasi begitu, kemudian ada orang yang tidak boleh, warga negara lain pendukung Pak Jokowi itu kemudian menggugat agar kritis, orang yang bersikap kritis terhadap Pak Jokowi itu diberangus, nggak boleh ngomong dimanapun, mulai dari offline sampai online begitu ya. Nah, di luar kasus kasus-kasus gugatan perdata berupa perbuatan melawan hukum itu kan, kita ingat juga Rocky Gerung itu juga sebenarnya dilaporkan di Barreskrim. Ada pelapornya itu ada yang merupakan pendukung atau simpatisan dari Pak Jokowi atau daihatnya Pak Jokowi, tapi ada juga sejumlah aktivis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan kita ingat ya, pada waktu itu Bung Rocky Gerung sempat dipanggil sempat diperiksa di Barreskrim, waktu itu didampingi oleh sejumlah pengacara juga ya, Haris Azhar antara lain dari Lokataru. Dan yang bikin geger kan pada waktu itu ada seorang kader dari Partai Demokrasi Indonesia, saya ingat nama depannya saja, seorang perempuan namanya Novi, yang pada waktu itu dia mencoba menyatroni Rocky Gerung ketika keluar dari gedung Barreskrim dan mengejar-kejar Rocky Gerung, dan waktu itu kasusnya sempat viral ya. Coba kita putar lagi ya untuk merefresh apa yang terjadi pada waktu itu. Gimana pertanggungjawabannya? Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara, antara goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada. Silakan bicara, tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Ya? No fisik. Nggak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini.
Anda sadar nggak? Bahkan siapa yang dorong? Biasa break nih, sama didorong. Ada saksi ini. Kita nggak dorong, Anda cuma mendorongkan. Apa jadi jatuh? Jangan jadi pemimpin kurang dikira. Presiden kita diacak-acakan kurang ajar, goblok. Handphonenya basah kan nih, Jin? Kita nggak ngedorong, tengah udah cuma ngedorong sekali. Kenapa jangan masuk? Jangan jadi pemimpin kurang dikira. Presiden kita diacak-acakan kurang ajar, goblok. Bu, nggak boleh, Bu. Bu, Anda melindungi. mau siapa pun. Kami Anda nggak melindungi. Ini jangan Orang marah. yang membuat orang sama bangsa ini Anda lindungi. Jangan keras. Hah? Kalau keras kita Bang, ya udah oke sip udah. Siapa tadi yang dorong Enggak ada yang dorong. kita tahu kita turun jutaan orang. Aduh. Enggak ada yang dorong. Jokowi pemasukan jutaan bukan 5.000. Mana dia? Dari mana, Pak? Hah? Awas sana sana. Ada yang sana. Jaga sana juga. Bagian dari sana aja. Hei, gampingin kanopi. Mundur ke awas dari sini. Ya ini sudah mundur saya. Ini saya mundur. Ada yang jagain dia, Bang. Jangan ada. Bang, jangan pegang itu. Santai, enggak masuk. Ya, saya nonton tara juga. Mas, jangan sampai apa-apa dia. Jangan sampai. Ya, aman ya. Kita percaya itu. Ada verifikasi dari kelas saya. Percaya sama kami, Pak. Percaya sama kami. Ya. Itu yang satu kurang ajar tuh. Tenang, kita benerin, Dia Pak. mulai. Iya. Itu juga. Enggak bisa, Pak. Jangan ada yang kotak. Ya, Bu, ada. Jangan ada yang gitu ya. Ya. Awas, aku mau lihat. Itu Nopi di sini di dalam. Iya. Kita amanin. Siap. Itu Nopi di dalam sendiri, awas ya kalau diapa-apain sama mereka ya. Teman saya di dalam. Keluar aja dulu. Jangan di. Keluar. Iya. Keluar aja. Iya. Itu mau dia. Udah. Aman. Udah. Tapi, itu ada apa-apain. Ada apa-apain. Lihat dia, Bang. Mbak, aku cuma ada apa-apain. Oh, Pak, sabar. Jangan mau di pistol. Jangan di pistol tangannya. Nggak boleh, Bang. Biar enggak diangkat, Pak. Loh, ya nggak boleh, nggak bukan anarkis. Iya, bosan saya lihat pistol. Bang, bukan biar enggak aman pistol saya. Iya, tapi jangan takuti rakyat. Ya, udah. Ya. Oke. Sudah hadir panggil kamu baru tahu mau. Jangan main cabut. Jangan main cabut pistol. Kita ini ada tentara polisi. Damai ya. Jangan main cabut alat apapun. Jangan. Ini kita sama-sama. Kita tidak sedang perang. Kita bukan anak biasa. Biar aman saja. Kita berani Iya, karena kita. tapi jangan pegang pistol, Orang tua Bang. kita pejuang, bukan Nggak boleh. kontraktor. Nggak boleh pegang pistol. Jangan kau pegang pistol. Jangan pegang pistol itu. Mau kamu saya hafal. Biar nggak dicabut, biar nggak jatuh itu aja. Loh, enggak. Salah saya jangan pegang pistol mau. Tenang. Hah? Kita pegang gear dulu bukan cuma pistol. Udah, Bang. Jangan kau pegang. Ini negara sudah beda kayak dulu. Aku minta di sini ada, sana ada. Ya. Nah, tapi belakangan itu kan kemudian PDIP, kader PDIP lewat lembaga bantuan hukumnya itu mencabut
pelaporan terhadap Rocky Gerung, dan belakangan mereka mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung tentang Jokowi itu benar begitu. Dan hal yang sama kemudian juga disampaikan oleh Novi ini kepada media, dia menyatakan bahwa dia salah, dia harus minta maaf kepada Rocky Gerung karena ternyata apa yang dikatakan tentang Jokowi itu benar. Ini kan berkaitan dengan konstelasi politik ketika akhirnya Jokowi sebagai kader PDIP itu kemudian pecah kongsi dengan PDIP dalam Pilpres 2024. Dia tidak tegak lurus lagi dengan Ibu Megawati mengusung dan mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presidennya. Dia malah kemudian mengusung Prabowo bersama anaknya Gibran Rakabuming menjadi presiden dan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan sekarang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, karena pecah kongsi inilah kemudian PDIP menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu benar gitu ya. Jadi bukan sekedar nyinyir atau asal benci saja terhadap Pak Jokowi, karena dalam berbagai kesempatan dalam perbincangan dengan saya misalnya Rocky Gerung menyatakan bahwa dia tidak pernah ada kebencian apapun terhadap pribadi Jokowi. Yang dia kritik itu adalah kebijakan Jokowi. Jadi dalam bahasa lain dia menyatakan Jokowi itu sebagai kepala rumah tangga yang baik, tapi sebagai kepala negara dia yang buruk. Ya buruknya karena kemudian dia cawe-cawe dan membentuk dinasti. Nah, kasus ini jadi kasus ini setidaknya sekarang dari sisi pidananya juga, kalau dari PDIP ya, dari PDIP itu sudah dicabut laporannya, saya belum tahu yang pendukungnya Pak Jokowi seperti apa, apalagi kan Pak Jokowi ini akan lengser. Tapi juga kasus perdatanya setidaknya satu kasus perdata sudah dimediasi waktu itu oleh hakim, sementara kasus yang satu ini lagi sudah dinyatakan ditolak oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi sekali lagi buat Anda yang masih dalam daftar tunggu untuk mengundang Bung Rocky Gerung, nggak perlu khawatir karena Bung Rocky Gerung sampai sekarang masih bebas merdeka begitu ya, masih bisa menyampaikan ceramah-ceramahnya lewat tatap muka di kampus-kampus, bahkan bukannya di kampus-kampus ya, bahkan kadang-kadang di sebuah kampung, di masyarakat adat. Ini kan Bung Rocky Gerung itu memang sekarang kelihatannya memang betul-betul sudah menjadi semacam guru bangsa ya. Kalau Anda sering menyaksikan wawancara saya bersama dengan Bung Rocky itu di Rocky Gerung Official, kan jarang sekali bisa beliau tuh stay di satu tempat. Ini kadang-kadang dia sedang di bandara, terus kemudian atau di dalam perjalanan menuju bandara, atau dalam perjalanan ketika landing dari sebuah penerbangan dan menuju sebuah lokasi seminar dan sebagainya. Itu kira-kira yang sekarang ini dilakukan oleh Bung Rocky Gerung. Jadi sekalian lewat forum ini saya cuma menyampaikan kalau banyak sekali undangan kepada Bung Rocky Gerung dan belum bisa dipenuhi, itu mohon bersabar. Yang pasti Bung Rocky Gerung masih bebas bisa menyampaikan ceramah-ceramahnya, hanya soal waktu saja, karena daftar undangannya itu numpuk, bahkan ini sampai tahun depan itu sudah ada daftar undangan untuk Bung Rocky Gerung. Jadi sekali lagi saya kira di sini majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berpihak pada akal sehat atau menjaga bahwa tidak boleh ada seorang warga negara kok kemudian karena sikap kritisnya terhadap pemerintah dan kemudian dilarang untuk bicara di semua platform termasuk offline dan online. Saya Arsman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.